Soal nomor 1. Bilangan kelipatan 4 adalah titik. Adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 1, Kak Evan akan jelaskan terlebih dahulu untuk bilangan kelipatan. Bilangan kelipatan adalah bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, untuk bilangan asli ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian untuk pertanyaannya nomor 1 itu adalah bilangan kelipatan 4. Berarti 4 ini kita kalikan dengan bilangan asli. Yang pertama itu adalah 4 kalikan 1, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikalikan 2, hasilnya adalah 8. Lalu 4 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 12. Jadi untuk kelipatan bilangan 4 itu adalah 4, kemudian 8, lalu 12. Lalu kita kalikan lagi 4 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 16. Kemudian 4 kalikan lagi dengan bilangan asli 5, hasilnya adalah 20. Lalu selanjutnya adalah 24, kemudian 28, dan seterusnya. Jadi untuk jawaban soal nomor 1 itu ada di pilihan C, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Soal nomor 2, lengkapilah kelipatan bilangan berikut. 7, 21, 35, 42, 49, 56, dan titik. Jika adik-adik menemui soal seperti ini, maka caranya adalah kita lihat terlebih dahulu bilangan yang utuh. Di sini bilangan yang utuh adalah 35, 42, 49, dan 56. 35 ke 42 itu jaraknya adalah 7. Kemudian 42 ke 49 ini juga merupakan kelipatan 7. Lalu 49 ke 56 ini juga merupakan kelipatan 7. Jadi dapat disimpulkan untuk soal nomor 2 ini merupakan bilangan dengan kelipatan 7. Di sini 7 terlebih dahulu, kemudian kita kalikan 7 dengan 2, hasilnya adalah 14. Kemudian 7 kalikan 3 hasilnya 21. Kemudian 7 dikalikan 4 adalah 28. Setelah itu untuk bagian yang belum diisi ini, berarti ini 7 kita kalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 7 kita kalikan dengan 9. 7 dikalikan dengan 9 adalah 63. Kemudian 7 dikalikan dengan 10, hasilnya adalah 70. Jadi untuk bagian yang belum diisi, bilangannya adalah 14, kemudian 28, lalu 63, dan 70. Itu ada di pilihan C. Soal nomor 3. Kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah titik. Nah, adik-adik, untuk mencari kelipatan persekutuan, maka kita cari terlebih dahulu untuk bilangan kelipatan 6 dan bilangan kelipatan 8. Di sini Kak Evan tulis terlebih dahulu untuk bilangan kelipatan dari 6. 6 kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 12. Lalu 6 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 18. Kemudian 6 kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 24. Lalu 6 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 30. Kemudian 6 dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 36. Kemudian 6 kita kalikan dengan 7, hasilnya adalah 42.
kemudian 6 dikalikan dengan 8, hasilnya 48, dan seterusnya. Setelah kelipatan 6, kita cari untuk kelipatan dari bilangan 8. 8 kita kalikan dengan 1 adalah 8, kemudian 8 kalikan dengan 2, hasilnya adalah 16. 8 dikalikan dengan 3, yaitu 24. Kemudian 8 dikalikan dengan 4 adalah 32. 8 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 40. Kemudian 8 dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 48, dan seterusnya. Nah, setelah kita menghitung untuk bilangan kelipatan 6 dan 8, langkah selanjutnya untuk mencari kelipatan persekutuan adalah kita samakan bilangan kelipatan 6 dan kelipatan 8. Di sini adik-adik kita lihat untuk bilangan yang sama, yaitu adalah 24. Kemudian bilangan yang sama lagi adalah 48. Dan seterusnya. Jadi jawabannya ada di pilihan D, yaitu 24, 48, dan seterusnya. Soal nomor 4, KPK dari 36 dan 48 adalah titik-titik-titik. Adik-adik untuk mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Di sini Kak Evan menggunakan cara pohon faktor terlebih dahulu. Nah, nanti ketika ada soal lagi, Kak Evan akan menggunakan cara kaos kaki. Jadi nanti adik-adik bisa memilih untuk menggunakan cara yang mana yang diajarkan di sekolah masing-masing. Ini Kak Evan memakai cara pohon faktor terlebih dahulu. Caranya adalah 36 kita tulis kembali, kemudian kita beri pohonnya. Nah, untuk langkah pertama, mencari KPK dengan pohon faktor, adik-adik harus tahu terlebih dahulu bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Jadi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagikan dengan 1 dan dirinya sendiri. Bilangan prima ini adalah 2, kemudian 3, kemudian adalah 5, lalu 7, kemudian 11, lalu 13, dan seterusnya. Nah, ini menjadi pedoman adik-adik untuk mencari KPK dengan cara pohon faktor. Jadi, untuk pohon faktor sendiri, langkah yang pertama bilangan 36, ini kita bagikan dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Berarti di sini kita tulis 2. Kemudian 36 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 18. Setelah seperti itu, kita beri pohon lagi. 18 kita bagikan dengan bilangan prima yang pertama lagi, yaitu 2. 18 dibagikan dengan 2, hasilnya adalah 9. Nah, kemudian 9 kita beri pohon lagi. 9 kita bagikan dengan bilangan prima yang pertama. Ini 2, ternyata tidak bisa. Nah, ketika tidak bisa, maka kita loncati dan menuju bilangan prima yang kedua, yaitu 3. 9 dibagi 3 itu bisa, maka dari itu kita bagikan dengan 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, setelah hasil akhir dari perhitungan pohon faktor ini bilangan prima, maka sudah selesai atau stop. Setelah itu kita tulis untuk faktorisasi primanya. Di sini bilangan primanya ini 2, kemudian 2, lalu 3, dan 3. Berarti di sini 2-nya ada 2, maka Kak Evan tulis 2 pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2 ya, jadi 3 pangkat 2. Setelah itu barulah kita membuat pohon faktor dari 48. Di sini Kak Evan akan membuatnya. Tulis terlebih dahulu bilangan 48. Kemudian kita buat pohon faktornya, dan ingat untuk pembagian pertama yaitu bilangan prima yang pertama di sini
adalah 2. Berarti kita tulis di sini 2. 48 dibagi 2, hasilnya adalah 24. Kemudian 24 kita bagikan lagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 24 dibagikan dengan 2, hasilnya adalah 12. 12 kita beri pohon faktor lagi, dibagikan dengan bilangan prima yang pertama, yaitu adalah 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Kemudian 6 kita bagikan lagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Dan hasilnya adalah 3. Ingat adik-adik, ketika hasil akhirnya sudah bilangan prima, maka sudah selesai atau stop. Nah, di sini kita tulis untuk faktorisasi primanya. 2, kita tulis 2, dan di sini 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4, kemudian kita kalikan dengan di sini 3. Nah, untuk KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, adik-adik lihat untuk faktorisasi primanya dari masing-masing bilangan 36 dan 48. Di sini ada 2, kemudian di sini juga ada 2, lalu di sini ada 3, dan di sini ada 3. Pertama-tama kita pilih angka yang kembar terlebih dahulu, yaitu 2. Setelah itu kita lihat dan pilih untuk pangkat yang paling besar. Di sini pangkatnya adalah 2, di sini pangkatnya adalah 4. Jadi kita pilih pangkat yang besar. Berarti di sini adalah 4. 2 pangkat 4. Kemudian kita kalikan dengan angka yang kembar lagi, yaitu 3. Di sini ada pangkatnya 2, kemudian di sini tidak ada, maka kita pilih yang berpangkat ya. Jadi tulis saja pangkatnya di sini 2. Nah, setelah ini barulah kita hitung. 2 pangkat 4 adalah 2, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 2, sebanyak 4 kali. 2 pangkat 4 ini adalah 16, kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9. Nah, 16 kita kalikan dengan 9, itu hasilnya 144. Jadi untuk KPK dari 36 dan 48 ada di pilihan A, yaitu 144. Soal nomor 5, lampu merah menyala 8 menit sekali, lampu kuning 12 menit sekali, dan lampu hijau menyala 4 menit sekali. Ketiga lampu menyala bersamaan pada pukul 10. Kedua lampu akan menyala lagi bersamaan untuk kedua kalinya pukul titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk soal cerita, kita lihat yang menjadi pertanyaan di sini adalah terkait tentang waktu. Nah, jika pada soal cerita yang ditanyakan adalah terkait tentang waktu, hari, itu dapat dipastikan cara mengerjakannya adalah dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Caranya bagaimana? Kita lihat terlebih dahulu untuk lampu merah. Di sini Kak Evan tulis merah itu adalah 8 menit sekali. Kemudian untuk lampu kuning itu adalah 12 menit sekali, dan lampu hijau itu adalah 4 menit sekali. Nah, di sini Kak Evan akan menggunakan cara pohon faktor ya. Kita cari faktorisasi primanya terlebih dahulu dari 8, 12, dan 4. Di sini Kak Evan tulis untuk 8 terlebih dahulu. 8, kemudian kita bagikan dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kita bagikan lagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Hasilnya adalah 2. Dan ingat, ketika hasil akhirnya sudah bilangan prima, maka sudah selesai atau stop. Kita tulis untuk faktorisasi primanya. Di sini adalah 2, 2, 2. Maka Kak Evan tulis 2 pangkat 3. Kemudian
kita hitung atau cari faktorisasi prima dari 12 menggunakan pohon faktor. 12 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 6 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 3. Dan ketika hasil akhirnya sudah bilangan prima, maka sudah berhenti. Nah, untuk faktorisasi primanya dari 12 adalah 2 pangkat 2, kita kalikan dengan 3. Lalu kita cari faktorisasi prima dari 4 atau lampu hijau. Nah, 4 berarti langsung kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 2. Maka faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2. Setelah ketemu semuanya, barulah kita cari untuk KPK-nya. Nah, untuk KPK, kita lihat untuk bilangan faktorisasinya dari masing-masing. Ini ada 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 2 kalikan 3, dan 2 pangkat 2. Kita cari terlebih dahulu angka yang kembar, berarti di sini adalah 2, 2, dan 2. Kita cari untuk pangkat yang paling besar, berarti 2 pangkat 3. Kemudian untuk angka yang tidak kembar atau yang tidak mempunyai pasangan, kita tetap masukkan atau hitung. Berarti di sini adalah 3. Maka ditulis ini adalah 3. 2 pangkat 3 yaitu 8. 8 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 24. Jadi untuk KPK-nya adalah 24. Dan waktu bersamaan menyalanya itu dimulai dari pukul 10. Berarti kita hitung saja pukul 10.00 kita tambahkan dengan 24 menit. Maka dari itu jawabannya adalah 10.24. Jawabannya ada di pilihan D.